Islam bisa menyebar ke eh, kawasan yang kita sebut sebagai Timur Tengah, ya, dari Afrika Utara bahkan sampai ke Eropa, masuk ke Andalusia ya di Eropa, eh, termasuk juga sampai ke wilayah timur ya, sampai ke perbatasan di China gitu. Dan inilah yang kemudian berlangsung secara berabad-abad, sehingga Islam yang awalnya diadopsi oleh penduduk Madinah menyebar ke Jazirah Arab akhirnya kemudian melekat di kawasan ini gitu. Makanya di awal saya sampaikan bahwa penamaan tentang Timur Tengah atau kadang juga disebut sebagai dunia Islam, kadang juga disebut sebagai dunia Arab, karena mereka itu disatukan oleh Islam dan oleh Arab gitu ya. Bahasa yang awalnya beragam menjadi satu bahasa Arab, budaya yang awalnya beragam kemudian distandarisasi oleh budaya yang lahir dari nilai-nilai Islam gitu. Dan itu terus berlangsung berabad-abad hingga kemudian eh, apa namanya berakhirnya kekuatan di kawasan ini. Dan tentu pengaruh Islam di kawasan Timur Tengah ini tidak hanya pengaruh Islam itu tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga terus meluas sampai ke wilayah-wilayah sekitarnya, ya, termasuk ke negeri ini gitu. Semua ini bagi, walaupun apa ya, itu kemudian Islam di ya, harus secara dominan dihilangkan. Ini terus Islam. Namun ya, mohon maaf putus-putus terus. Setelah konferensi Berlin ya tahun 1815, Barat menyadari tentang ancaman dunia Islam dan termasuk juga mereka mulai melakukan perlawanan terhadap dunia Islam. Terlebih juga mereka mengalami kemajuan teknologi yang terus berkembang, sehingga dunia Barat melakukan apa yang kita kenal sebagai apa namanya kolonialisme ya, di dunia ketiga gitu. Dan uh, yang menjadi sasaran dari kolonialisme ini juga kawasan Timur Tengah gitu. Tiga negara utama dari Eropa yang mereka melakukan kolonialisme di kawasan Timur Tengah, yakni Perancis, kemudian Inggris dan Italia. Ya. Kalau kita lihat di peta ini bahwa memang Timur Tengah sebagian besar pengaruh Inggris yang cukup kuat. Ya. Tetapi juga ada pengaruh Perancis di Afrika Utara dan sebagian di Syam ya, pasca perjanjian
Sykes-Picot ya, setelah menang dari Turki di Perang Dunia Pertama. Termasuk juga Italia, dia nyebrang lautan Mediteran, bisa menguasai Libya. Termasuk juga Italia bisa menguasai kawasan di Ethiopia gitu. Adapun juga walaupun tidak disebut di kitab ini ya, ada Spanyol juga, dia menyeberang dari negaranya ke Selat Gibraltar. Dia mengkoloni sebagian kecil ya dari Maroko dan juga di Sahara Barat gitu. Jadi kalau kita lihat dari peta ini memang sesuai dengan apa yang juga disebut di dalam kitab ini, Timur Tengah ini pasca Perang Dunia ke-1 ya, itu kemudian menjadi wilayah yang di bawah pengaruh tiga negara utamanya, yaitu Prancis, Inggris, dan Italia gitu. Walaupun kemudian negara-negara tersebut akhirnya melepaskan ya atau memerdekakan gitu ya kawasan ini, tentu dengan prinsip apa namanya, tetap menanamkan pengaruh mereka di negara-negara yang awalnya menjadi koloni negara-negara tersebut gitu. Dan kapan melepaskannya memang tiap tiap negara itu berbeda-beda ya. Semakin didorong itu pasca Perang Dunia Kedua, ketika memang ada kebijakan dari Amerika Serikat ya di level global untuk menghilangkan pengaruh dari negara-negara koloni itu dengan prinsip dekolonialisasi gitu. Nah, di jantung Timur Tengah ya, di kawasan Teluk tadi disebut ya, ada Inggris, Prancis, dan Italia. Memang yang dominan adalah Inggris ya, sedangkan Prancis hanya di kawasan Syam dan juga di Lebanon. Sedangkan Italia tadi ya, di Libya, di Ethiopia ya sebagian, termasuk juga di Somalia. Walaupun Somalia ini kan juga ada pertarungan antara Inggris dengan Italia untuk bisa menguasai kawasan tersebut. Dan itu terus berlangsung, tentu tidak dibiarkan ya, dominasi dari negara-negara kolonial ini mendapatkan perlawanan dari setempat ya. Banyak sekali cerita heroisme yang ditunjukkan bagaimana perlawanan dunia Islam untuk melawan penjajahan dari negara-negara Barat tersebut. Gitu. Walaupun tentu dengan keterpecah belahan dan juga dengan apa namanya, kekalahan secara teknologi. Akhirnya kemudian peperangan itu dimenangkan oleh negara-negara Barat. Apalagi ketika kekhilafan Turki Utsmani runtuh di tahun 1924 setelah kekalahannya di Perang Dunia ke-1, dan akhirnya Turki Utsmani diharuskan untuk melepaskan pengaruhnya di kawasan ini. Dan disitulah kemudian Timur Tengah berada di dominasi oleh Inggris dan Prancis. Nah, kalau kita lihat misalkan perbandingan ya, sebelum Perang Dunia ke-1 sampai setelah Perang Dunia ke-1, awalnya memang di situ masih ada Turki Utsmani. Ya. Walaupun memang beberapa negara itu sudah, atau beberapa daerah itu sudah dikuasai oleh negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Italia gitu. Tapi wilayah kekuasaan dari Turki Utsmani kemudian setelah kekalahan perangnya itu dia semakin sempit lagi. Ya. Wilayah Arab misalkan didorong oleh apa namanya, penguasa-penguasa setempat yang disupport oleh Inggris untuk bisa melawan Turki Utsmani. Daerah Syam itu kemudian dibagi, ada yang di bawah pengaruh Prancis yaitu Suriah dan Lebanon, ya. Kemudian ada yang di bawah pengaruh Inggris.
Inggris. Nah, termasuk di situ juga nanti kalau kita bahas terkait dengan Palestina, mengapa kemudian Palestina itu menjadi kawasan yang dijajah oleh Israel, oleh Zionis Yahudi, itu adalah peran kuat dari Inggris yang memang dia menjadi negara yang menguasai kawasan tersebut pasca Perang Dunia ke-1. Gitu. Termasuk juga eh, Irak ya, atau disebut Mesopotamia, Irak ya. Itu juga di bawah pengaruh dari Inggris gitu. Dan juga negara-negara Teluk lain. Makanya nanti di segmen berikutnya dijelaskan di kitab ini bahwa eh, Prancis itu menjadi kehilangan pengaruhnya ya. Dan kemudian diambil alih oleh oleh Inggris ya. Eh, Dan pengaruh dari negara-negara kolonial ini juga tidak hanya di kawasan Timur Tengah yang menjadi core atau inti dari kawasan, tetapi juga ke wilayah-wilayah sekitar ya seperti Turki ya. Turki juga walaupun dia sudah di dikerat ya kawasannya itu atau wilayahnya itu pasca kalah di Perang Dunia ke-1, tetapi juga Turki tidak sepenuhnya lepas gitu ya dari pengaruh negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama. Gitu. Kalau kita lihat di peta ini, bagaimana kemudian Turki itu kehilangan banyak daerah ya, pasca kekalahan di Perang Dunia ke-1. Sehingga Turki itu menjadi wilayah yang seperti kenal ya saat ini itu Republik Turki gitu. Sedangkan di wilayah-wilayah lain seperti Mesir itu sudah lebih dulu lepas ke Inggris, kemudian daerah Hijaz ya, 14, 15, 16 ini eh, melakukan perlawanan ke Turki dan menyatakan memisahkan diri dari Turki membentuk negara baru yaitu Arab Saudi, termasuk jadi tadi ya wilayah Syam ada yang dikuasai oleh Inggris dan juga ada yang dikuasai oleh uh, Perancis gitu. Termasuk juga di wilayah atas nomor 3, 5, 6, 7 ya. Itu juga ada pengaruh dari Rusia sebenarnya. Walaupun ini menjadi kawasan konflik dengan Turki hingga saat ini dan sebagian besar bisa dikuasai kembali oleh Turki, tetapi di sisi lain juga menimbulkan wilayah-wilayah yang apa yang diperebutkan pada saat itu, termasuk juga nomor 1 dan 2 ini yang menjadi pusat dari kekuasaan Turki di masa lalu ini kemudian sempat dikuasai oleh Inggris gitu ya, walaupun kemudian bisa diambil alih lagi oleh Turki. Nah jadi eh, penguasaan dari Prancis dan Inggris ya di kawasan itu tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga ke wilayah Turki, termasuk juga di wilayah Afghanistan. Afghanistan ini kan juga menjadi wilayah yang berusaha dikuasai oleh Inggris ya. Inggris itu kan sudah menguasai wilayah yang kita kenal sebagai uh, British India ya. Jadi ketika jatuhnya Mongol Islam ya kepada India, kemudian Inggris berusaha juga merangsek ke arah utara. Salah satunya adalah ke Emirate of Afghanistan gitu. Sehingga wilayah Afghanistan ini berusaha dikuasai oleh oleh Inggris ya. Walaupun memang sampai akhirnya Afghanistan ini relatif bisa mengusir ya kekuasaan Inggris. Tapi sempat terjadi beberapa peperangan antara Inggris dengan Afghanistan. Gitu. Nah, sedangkan Perancis di kawasan Timur Tengah tadi ya, hanya di wilayah utara Afrika dan hanya di wilayah Syam atau Suriah ya. Dan itu kemudian bisa Perancis kuasai hingga akhir Perang Dunia Kedua. Nah, pasca Perang Dunia Kedua,
Perancis ini memang akhirnya kemudian kehilangan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, hanya di Afrika Utara. Di wilayah Syam itu kiri, ya, disebutnya Levant. Jadi kan ada ini secara terminologi sejarah ya, ada Yaman, Yaman itu kanan. Kenapa disebut kanan dan kiri? Ini dia dilihat dari arah ke muka ya, zazirah. Makanya kadang disebut Syam atau Shimal atau kemudian Levant. Levant itu dari left itu kiri ya. Uh, Sedangkan wilayah Yaman, kenapa nama negaranya Yaman? Karena memang sebelah kanan. Gitu. Uh, nah ini Syam, Syam itu di wilayah utara ya. Nah sebelum Perang Dunia ke satu berakhir, ada perjanjian dua perwira Inggris dan Prancis, mereka bersepakat untuk membagi wilayah di daerah Syam ya. Ada yang kemudian diberikan ke Inggris, ada yang kemudian diberikan ke Prancis agar kemudian di antara mereka itu pasca perang tidak terjadi apa namanya ya perseteruan ya pasca perang. Makanya kemudian dibuatlah perjanjian sebelum perang berakhir, yaitu perjanjian Sykes-Picot. Uh, Mana wilayah yang dikuasai oleh Prancis, ini yang warnanya biru ya, itu wilayah yang di bawah pengaruh Prancis, wilayah Syam. Nah, sebagian Syam yang lain itu di bawah pengaruh Inggris, mulai dari Palestina, yang kemudian di situ didirikan Yahudi Israel ya, dan termasuk juga wilayah Yordan. Nah, sedangkan wilayah lain kan itu sudah berada di bawah pengaruh dari negara Inggris ya, kayak Arab Saudi seperti itu. Nah ini yang kemudian menjadikan eh, Prancis itu hanya punya pengaruh sedikit di kawasan dan akhirnya kemudian semakin semakin hilang pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Nah ini eh, dari saya Picot ya. Ya, bicaranya kalau di dalam perjanjian internasional itu menjadi negara mandat ya, negara yang diberikan otoritas oleh perjanjian pasca Perang Dunia ke-1 untuk menyiapkan kawasan tersebut supaya mandiri gitu. Itu model apa istilah itu? Ya, penghalusan dari kata penjajahan. Nah, ini yang kemudian diberikan ya, kepada Prancis yaitu Lebanon dan Suriah, sedangkan Inggris itu wilayah Palestina, Yordan dan uh, Irak. Dan di peta lain. Nah sehingga sampai sekarang kalaupun misalkan Prancis itu masih berusaha menyisakan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, tetapi Prancis ini memang sangat sangat minim ya untuk bisa mengoperasikan militernya di kawasan Timur Tengah. Kalau kita lihat di peta ini, kehadiran militer Prancis di Middle East and North Africa itu hanya sedikit saja ya, nggak nyampe ke 5.000 ya, hanya sekitar 4 ribuan pasukan, dan itu juga eh, beberapa itu bergabung dengan operasi PBB di UNIFIL dan juga bergabung dengan operasi yang dilakukan oleh apa namanya Uni Eropa ya, seperti itu. Nah sehingga kemudian kawasan ini menjadi kawasan yang sepenuhnya dikuasai oleh Inggris. Jadi pasca Perang Dunia ke-1 sampai menjelang Perang Dunia ke-2, bahkan pasca Perang Dunia ke-2 ya. Sebelum kemudian akhirnya nanti Amerika campur ya di kawasan ini.
makanya Timur Tengah itu menjadi kawasannya Inggris ya. Uh, dan Inggris dia uh, melakukan model penguasaannya itu dengan soft ya, tidak kemudian menguasai secara eksploitatif, tapi kemudian mendorong mereka menjadi negara-negara yang mandiri gitu. Nah, sehingga Inggris ini memunculkan apa yang disebut sebagai Arab nasionalisme ya, nasionalisme Arab gitu. Dan mereka dicarikan uh, akar apa namanya? Akar sejarah kebangsaannya gitu. Uh, dengan begitu mereka ini seolah-olah independen gitu. Padahal tentu Inggris melakukan penguasaan ya, terhadap negara-negara tersebut. Gitu. Maka muncullah negara-negara baru di kawasan dan mereka seolah-olah independen, tetapi mereka berada di bawah pengaruh dari Inggris. Gitu. Makanya kalau kita lihat dari pemetaan di kawasan Timur Tengah ini kan ada negara-negara yang besar ya. Jadi gimana sih cara membagi teritorinya gitu. Jadi kalau di kawasan ini ada teritori yang alami ya, garis batas antar negara gitu. Tapi ada juga teritori yang seperti lurus gitu ya. Seperti digaris saja oleh Inggris apa yang menjadi batas negara tersebut dengan negara lain gitu. Padahal kan kalau lihat secara secara sosiologis ya penguasaan teritorial itu harusnya alami gitu. Tidak seperti di apa garis oleh mistar gitu ya. Ini batas-batasnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat petanya ya kita lihat memang banyak yang kemudian petanya tersebut seperti peta-peta yang sifatnya eh, statis gitu, seperti itu. Nah, makanya kemudian ini juga sudah kita singgung ya di pertemuan sebelumnya, muncullah negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan eh, dengan bendera ya yang beragam gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari warna benderanya itu semuanya dominan di 4 warna ya. Warna merah, warna putih, warna hitam dan warna hijau gitu. Dari mana keempat warna ini lahir? Keempat warna lahir ini dikaitkan dengan sejarah kekhilafahan di masa lampau. Uh, warna merah putih itu di masa Khulafaur Rasyidin, Ali Waroyah gitu kalau kita kenal benderanya. Kemudian ada warna hijau itu di masa Abbasiyah, sedangkan warna merah di masa Umayyah. Makanya kemudian negara-negara Arab yang mengambil warna misalkan hanya merah putih merah putih hitam gitu tidak ada hijaunya berarti mereka menganggap akar dari Abbasiyahnya itu tidak kuat atau mungkin juga eh, apa namanya ya ada paham-paham yang kemudian lebih dianggap dominan termasuk ia memunculkan lambang-lambang ada bintang bintangnya satu dua termasuk juga. Nah, kalau bulan bintang itu memang pengaruh dari Turki Utsmani. Sehingga negara-negara yang punya punya bulan bintang itu berarti keeratan dengan Turki Utsmani itu cukup. Nah, kalau kita lihat misalkan eh, daerah timur ya, Iran, Kurdistan, Tajikistan ini kan nggak ada hitam. Sedangkan eh, daerah yang agak tengah itu tidak ada hijau. Tapi ada juga yang keempat warna itu ada. Tinggal nanti komposisinya. Kadang segitiganya yang merah, gitu ya, seperti di Palestina. Kadang segitiganya yang hijau, gitu. Sudan, segitiganya yang hitam, Kuwait, gitu. Ini kan kombinasi-kombinasi saja. Walaupun kalau kita lihat dari dari perubahan bendera ini kan
ada ada ya kayak Irak misalnya, ini kan ada perubahan, ada mulai dari awalnya 3 bintang menjadi 3 bintang, ada lafadz Allahu Akbar gitu, kemudian bintangnya jadi hilang ya, sejak invasi dari Amerika gitu. Nah, ini juga melihat memang perubahan rezim itu mengakibatkan ada perubahan apa? Perubahan lambang negara ya, termasuk juga di Iran yang dulu itu pakai singa ya, imperial flag of Iran, nah, tapi pasca revolusi Iran eh, diganti lambang singa itu dengan lafaz Jalallah ya Allah gitu. Eh, ini juga memang pengaruh perubahan rezim secara internal di negara tersebut. Nah, kalau kita lihat dari pemetaannya ini, eh, memang kayak Arab Saudi. Arab Saudi ini memang benderanya nggak ikut pola Inggris, karena dia pakai lafaz eh, syahadat dengan warna hijau. Termasuk juga kayak Afghanistan. Afghanistan itu nggak ada putih, walaupun sekarang malah setelah Taliban dominannya putih ya, kalau dulu itu hanya hijau, merah, dan hitam gitu, malah kebalikan. Uh, ya, apalagi kalau Israel, Israel dia punya punya gagasan sendiri, ya. Warnanya beda sendiri dengan negara-negara di kawasan. Nah, di kawasan Timur Tengah ini juga eksistensi blok Timur ya, Uni Soviet pada masa Perang Dingin itu tidak terlalu dominan. Ya. Walaupun mereka berusaha masuk dan sempat masuk di beberapa negara ya, dengan adanya partai Ba'ath di Irak, kemudian di Suriah dan di Mesir, tapi sosialisme Islam yang memang dipengaruhi oleh komunisme ini juga tidak terlalu uh, kuat seperti itu. Karena memang dunia Arab masih dominannya adalah dunia Islam, dan uh, komunisme atau sosialisme itu walaupun memang secara prinsip-prinsip mungkin ada hal-hal yang dianggap dekat dengan Islam, tapi dominasi dari Inggris ya, terutama Inggris itu mendorong paham kaumiyah ya, kekauman, itu kemudian menjadikan eh, penguasa setempat itu tetap dominan ya, ketimbang kemudian mereka harus berbagi secara egaliter dengan rakyat. Nah, walaupun tadi ya ada beberapa negara yang sempat dipengaruhi oleh negara Soviet di masa perang dingin, yaitu Mesir, kemudian eh, Suriah dan Irak. Nah, bahkan mereka sempat membuat Republik Persatuan Arab ketika di ketiga negara ini sama-sama dimenangkan oleh partai Ba'ath. Tapi itu juga tidak berlangsung lama. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa mengapa Inggris cukup dominan, ya, bahkan menjadi satu-satunya penjajah di Timur Tengah pasca Perang Dunia ke-1 sampai pasca Perang Dunia Kedua, ya setidaknya sampai tahun 1950-an. Ya, pertama karena memang Perancis semakin melemah. Posisi internasional Perancis itu semakin melemah, baik secara politik, ekonomi, ya. Sehingga tidak mampu menyamai dan menyaingi Inggris untuk bisa masuk di kawasan itu. Nah, kenapa kemudian yang kedua Amerika belum ada, ya sama karena Amerika itu masih eh, terikat dengan doktrin Monroe ya, eh, bahwa menjalankan politik isolasionisme ya, sampai menjelang Perang Dunia Kedua gitu. Nah, sehingga Inggris dia seolah tanpa pesaing ya setelah kemudian Prancis melemah. Ya setidaknya itu berlangsung hingga kemudian Amerika menang di Perang Dunia Kedua dan mulai melebarkan sayap globalnya ke kawasan Timur Tengah. Uh, ya ini dulu ya ketika Amerika masih menerapkan doktrin Monroe, di Amerika belum terlibat di dalam berbagai peperangan
secara global, sehingga pada saat itu ya Amerika itu kalaupun dia punya uh, armada laut itu masih sifatnya terbatas ya. Dia memang masuk ke Eropa, ya tapi itu juga tidak terlalu banyak ya basis-basis militer. Amerika juga masuk ke Pasifik ya karena memang pada saat itu Amerika melakukan kebijakan imperialismenya ya ke negara-negara di atau ke daerah pulau-pulau kecil lah ya di wilayah Pasifik gitu. Jadi kalau kita lihat memang uh, Amerika itu sebelum Perang Dunia ke-1 ya itu dengan kekuatan militer yang emerging di saat itu mulai melakukan politik imperialismenya ke arah barat gitu. Kenapa tidak ke arah timur? Karena arah timur ada negara-negara Eropa yang masih menjadi negara yang kuat gitu ya, jadi superpower. Sehingga Amerika mainnya ke ke barat gitu ya. Dimana memang itu ada sebenarnya di daerah tersebut dikuasai oleh Eropa, tetapi eh, ya relatif tidak 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 terkontrol, tidak di bawah kontrol yang kuat oleh negara-negara di Eropa. Sehingga Amerika berhasil menguasai pulau-pulau kecil ya di kawasan Pasifik ya, mulai dari Hawaii gitu ya, kemudian juga ke Samoa, ke Midway, bahkan ke Guam, sampai kemudian akhirnya Amerika juga bisa menguasai Filipina ya, yang sebelumnya itu dikuasai oleh Spanyol. Jadi wilayah imperialisme Amerika itu sampai ke atau diarahkan ke barat dari Amerika di kawasan Pasifik gitu. Uh, tapi tentu kawasan Pasifik ini kan kawasan yang apa istilahnya itu yang tidak terlalu uh, harus berhadapan dengan budaya lain gitu ya. Hanya dikuasai oleh penduduk-penduduk setempat yang lemah gitu. Dan kalaupun harus berperang kan itu juga hanya melawan Spanyol untuk bisa mengambil alih di Filipina. Nah ini jadi politik isolasionisme Amerika itu tidak berarti ya betul-betul isolatif ya, tapi juga Amerika seiring dengan perkembangan kekuatan itu juga melakukan proses imperialisme, tapi masih terbatas ke daerah-daerah yang secara pertimbangan politik ya mungkin bagi Amerika itu tidak terlalu berat untuk melakukan penguasaan. Nah kita bandingkan misalkan dengan saat ini ya, ketika Amerika itu sudah menjadi adidaya. Di Amerika sudah melebarkan sayapnya ke seluruh dunia ya, bahkan menempatkan pasukan di berbagai wilayah di penjuru dunia. Jadi ada 750 basis militer Amerika di 80 negara di seluruh. Jadi kurang lebih 200-an. Itu basis militernya. Tetapi tentaranya sendiri itu ada di 159. Jadi hampir semua negara itu ada tentara Amerika. Walaupun jumlahnya ya kalau kita lihat dari warna, kalau yang biru muda banget itu 1 sampai 10. Gitu. Kalau Indonesia berarti di antara 11 sampai 100 itu di Indonesia. Dalam bentuk apa? Bisa ditempatkan di kedutaan, ya. Bisa juga ditempatkan dalam ya sambil sekolah gitu. Seperti Indonesia misalkan di Sesko TNI, baik darat, laut, udara, termasuk juga di Sesko TNI-nya. Ya. Tapi ada negara-negara yang memang Amerika menempatkan pasukannya ya, terutama negara-negara yang menjadi ancaman pada saat Perang Dunia Kedua. Di Jepang, di Jerman itu ada 120-an basis militer Amerika. Dan jumlah tentara dari Jepang itu 53.000
pasukan Amerika di Jepang. Kan apa bedanya dengan dijajah ya? Tempatkan pasukan sampai 50.000 itu ya kayak dijajah. Nah, Jerman itu 33. Jadi nggak jauh beda dengan dijajah. Walaupun tadi dia melakukannya secara soft, ya, secara hard. Gitu. Maksudnya dia juga di Korea Selatan, Italia. Kalau kita lihat Jepang, Jerman, Italia ini ya rivalnya pada saat Perang Dunia kedua seperti itu. Kalau Korea Selatan ini juga sebenarnya satu paket dengan Jepang ya untuk bisa uh, meredam ancaman dari Korea Utara dan China. Nah di Timur Tengah uh, Turki yaitu ada 13 basis militer Amerika. Bahrain itu ada 12. Kemudian di Kuwait ada 10, Arab Saudi ada 10. Gitu. Jumlah tentaranya yang paling banyak di Irak ya, 5.000. Dan juga Bahrain 3.000. 3.000 itu besar. Ya. Apalagi di negara sekecil Bahrain. 3.000 itu tiga brigade. Ya. Besar sekali. Jawa Barat aja ada 3 brigade. Padahal Bahrain lebih kecil dibanding Jawa Barat secara teritorial. Kuwait ini negara kecil ya, dulu ada kasus perang Teluk itu ditempatkan di situ. Ya. Ya mungkin itu gambaran terkait dengan uh, bagaimana perseteruan antara adidaya Prancis dan Inggris di kawasan Timur Tengah. Jadi perseteruan Inggris dan Prancis di Timur Tengah itu hanya berlangsung sebentar ya. Jadi menjelang Perang Dunia ke-1 sampai menjelang pasca Perang Dunia ke-2. Dan di situ dimenangkan oleh Inggris dan Inggris kemudian mendominasi kawasan. Jadi Inggrislah yang menata Timur Tengah seperti saat ini. Jadi Inggris itu bisa dianggap sebagai negara yang menata kawasan sehingga muncul negara-negara seperti yang kita kenal seperti ini. Ini memang peran dari Inggris gitu. Termasuk juga kenapa muncul negara Zionis ya, itu adalah peran dari Inggris. Sampai kapan itu bisa terjadi ya? Sampai ketika Amerika mulai masuk ke kancah global ya, pasca Perang Dunia Kedua, terutama lebih spesifik lagi pasca konferensi Berlin di tahun 50 gitu. Nah, berikutnya nanti yang cukup panjang dibahas di kitab ini adalah bagaimana perseteruan Inggris dan Amerika Serikat ya, di kawasan Timur Tengah. Ya, saya bisa ya, misalnya nanti di depan kita bahas itu, karena memang itulah yang terjadi dari tahun 50 sampai sekarang. Walaupun sekarang mungkin ada relatif agak berkurang, tapi yang perseteruan antara Inggris dan Amerika itu luar biasa terjadi ya. Sampai kemudian mengubah beberapa bentuk negara di Timur Tengah ya, akibat dari perseteruan Inggris dan Prancis. Ya, Inggris dan Amerika Serikat. Misalkan Irak yang awalnya kerajaan menjadi republik, Mesir jadi kerajaan menjadi republik gitu ya, termasuk di beberapa negara lain itu adalah akibat persaingan Inggris dan Amerika Serikat ya. Dan itu termasuk juga pergantian rezim ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di poin berikutnya. Ya, walau. Ya, Alhamdulillah. Em, ini kita buka diskusinya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau mau berinteraktif langsung dengan beliau juga bisa ya. Silakan nanti di raise hand saja atau unmute ya nanti ya. Ustadz,
ini untuk segmen pertama ini atau sesi pertama ini, eh, ya ada yang memang sepertinya mau saya konfirmasi. Apakah bisa kita simpulkan bahwa terlahirnya peta politik atau kita katakan saja bentuk istilah juga Timur Tengah itu dari negara yang tadi Ustadz sampaikan misalnya seperti Prancis dan Inggris. Nah, kemudian kalau ditarik tadi sempat Ustadz sampaikan dengan istilah ada perjanjian Sky Picture misalnya. Nah, apakah pemetaan itu muncul eh, lahir sebelum katakan saja sebelum khilafahnya runtuh atau memang eh, ini saya mau konfirmasi saja Ustaz, apakah memang itu sudah ada sedemikian rupa sehingga pecah begitu saja meskipun khilafahnya belum runtuh resmi ya kita bilang atau declare dia itu dicabut atau diruntuhkan atau mereka melalui tangan Mustafa Kemal menghapus itu tadi. Nah, ini kalau lihat dari eh, mungkin peta perjalanannya tadi, apakah memang bisa seperti itu kita simpulkan? Apakah ada pengaruh juga dari perjanjian Skepticot sehingga negara-negara itu banyak di sana? Atau memang eh, semacam sesuatu yang alami saja pecah begitu, Ustaz? Nah, mohon penjelasan, Ustaz. Iya, pertama tentang istilah kawasan ya. Kita udah bahas di pertemuan awal. Jadi memang istilah Timur Tengah ini kan eh, jauh sebelum sebelum cerita di sesi ini gitu ya. Itu adalah pasca serangan Turki Utsmani ke Eropa, ya. Pengepungan Wina. Muncullah apa yang mereka sebut sebagai masalah Timur, ya. Sehingga muncullah para pemikir dari Eropa itu untuk melakukan studi tentang ketimuran, ya. Apa yang kita kenal sebagai Orientalism. Oriental itu artinya timur, studi tentang timur. Dan muncullah mereka melakukan pemetaan, ada timur yang jauh ya, fast eastern ya, wilayah timur jauh, ada juga yang dekat near east ya. Ada far east, ada near east, ada timur jauh, timur dekat gitu. Mereka sebut timur jauh itu untuk mengidentifikasi eh, wilayah timur yang jauh gitu ya. Cina, Jepang gitu, kemudian India itu wilayah timur jauh. Sedangkan wilayah timur dekat itu ya wilayah Turki Utsmani gitu. Dan eh, setelah kemudian Turki Utsmani semakin melemah dan wilayah sebagian besar dari Turki Utsmani itu juga sudah menjadi wilayah yang eh, masuk ke Eropa ya. Eh, Misalkan wilayah Balkan. Ya. Istilah Balkan itu kan istilah Islam juga. Balkon. Balkon itu teras. Ya. Jadi wilayah Turki yang ada di Eropa itu wilayah Balkan. Itu akhirnya masuk ke Eropa. Nah, tinggal sisanya adalah Middle East gitu. Jadi istilah Middle East itu sudah ada sebelum kemudian ya mungkin seiring juga ya ketika terjadi kolonialisme negara-negara Eropa ke wilayah timur gitu. Uh, Sehingga bukan dibentuk atau dibuat istilah itu oleh Inggris atau Prancis gitu. Nah, kemudian uh, apakah keterpecahan wilayah Timur Tengah yang awalnya dulu berada dalam satu kesatuan kekhilafan Turki Utsmani itu juga eh, dipengaruhi oleh desain negara-negara Barat ya. Jadi memang gini, secara secara teritorial kalau kita lihat di peta wilayah Turki Utsmani, itu Turki Utsmani itu sudah membagi wilayah-wilayah apa? Kalau mereka sebutnya sanjak ya. Sanjak itu semacam provinsi, kewalian, ya. Itu memang secara alamiah gitu. Jadi memang pembentukan provinsi itu sesuai dengan kondisi alamiah. Sama lah kayak di Indonesia ya.
Kenapa misalkan ada provinsi Banten, ada provinsi Jawa Barat? Ya karena secara kultur kealamiahan ada pengelompokan yang berbeda gitu loh. Sehingga dipisahlah ada Banten, ada Jawa Timur gitu ya, ada Jogja gitu. Masing-masing batas teritorial itu kan hukum asalnya itu alamiah gitu. Sama juga di mana di Sumatera ya. Apa sih dulu pisah-pisah itu juga mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya geografis, sosiologis gitu ya, eh, etnologi gitu, sehingga misalnya muncul Aceh, Aceh itu beda dengan Sumatera Utara. Walaupun ternyata memang kadang ada irisan-irisan kayak daerah Sumatera Utara itu ada daerah Mandailing ya. Mandailing itu lebih ke Minang harusnya ya mungkin kalau secara sosiologis itu maksudnya ke Sumatera Barat gitu. Kok ini maksudnya ke Sumatera Utara? Nah, di Sumatera Utara itu ada daerah tengah yang wilayah Tarutung ya. Itu mayoritas Kristen gitu. Mereka kan sempat menuntut bikin provinsi sendiri ya. Eh, Tapanuli Utara gitu semacam itu. Eh, Termasuk juga di Sulawesi kan ada Sulawesi Utara, tetapi muncul Gorontalo itu yang mayoritas Muslim, mereka pengen provinsi sendiri terpisah dengan Sulawesi Utara yang mayoritas Nasrani misalnya seperti itu. Nah, sama juga pada masa kehilafahan pembagian eh, sanjak ya atau apa namanya kewalian atau keprovinsian itu juga kadang memperhatikan hal-hal yang sifatnya sosiologis, ya, kultural, geografis gitu. Eh, Nah itu yang kemudian ketika penjajahan Barat itu masuk ya, dan mereka membawa faham nasionalisme ya nation state gitu. Eh, karena kan faham nasionalisme itu kan faham yang baru di Eropa itu pasca perjanjian Westphalia. Kemudian ketika terjadi kolonialisme, paham itu ditanamkan gitu. Makanya kemudian eh, salah satu ciri dari kolonialisme itu adalah imperialisme, penjajahan. Dan strategi penjajahan itu yang sangat ampuh dan terkenal itu adalah eh, menjajah. Jadi mereka diadu domba, pecah, ya, sehingga kemudian Barat itu mendukung salah satu untuk melawan yang lain. Seperti dan itu terjadi tidak hanya di di Timur Tengah juga dilakukan di kawasan-kawasan lain. Kayak misalkan di India ya, Inggris itu paham bahwa India itu dikuasai oleh Islam. Tapi Inggris juga petakan di India itu ada mayoritas ada apa atau ada orang-orang Hindu yang cukup dominan juga gitu. Makanya kemudian Inggris mengadu domba antara Islam dengan Hindu itu didorong bahwa mereka itu dijajah oleh oleh Islam. Jadilah pemberontakan terhadap Islam. Jadilah apa, pelemahan terhadap kerajaan-kerajaan Islam. Dan kemudian mereka bisa kuasa. Sama juga ketika di Timur Tengah kan Inggris coba menggelorakan bahwa Turki Utsmani itu Turki, gitu. Sedangkan mereka itu Arab. Gitu. Itulah gagasan pan-Arabisme gitu ya, melawan pan-Turanisme ya, keturkian versus kearaban. Gitu. Nanti ketika Arab pun dipisah juga bahwa muncullah misalkan ethnicity antara Sudan dengan Mesir beda gitu ya. Padahal sama-sama Inggris itu dijajah. Gitu. Termasuk juga misalkan kalau di Timur Tengah kenapa muncul Uni Emirat Arab, muncul Bahrain, muncul Kuwait. Itu kan secara historis ya sejak zaman Rasulullah ya mereka itu memang satu kabilah gitu. Dan Islam itu kan sebenarnya tidak menghilangkan kabilah ya. Karena itu adalah sifatnya fitrah ya. Kaumiyah itu kan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang Islam kikis itu adalah ikatannya, robitahnya gitu. Bahwa harusnya ikatan Islam itu, ikatan akidah itu lebih tinggi dibanding ikatan kaum gitu.
Tapi bahwa ikatan kaum itu tetap ada, itu fitrah yang tidak bisa dihilangkan gitu. Karena itu adalah apa namanya, ya fitrah. Ya fitrah itu kan bawaan lahir. Suku, saya orang Sunda ya memang ya faktanya begitu. Ras ya, ras itu kan bentuk fisik ya. Ya orang yang negroid ya memang secara fisik dari awal begitu. Yang nggak boleh itu jadikan ikatan. Nah, Islam itu ketika muncul penjajahan dengan prinsip nasionalisme, ikatan akidahnya dilemahkan, ikatan kebangsaannya didorong, dan ikatan kebangsaan itu kan lahir dari Gorizatul Baqqa. Gorizatul Baqqa itu cirinya adalah dia akan mudah muncul ketika ada pengaruh dari luar. Goriza itu kan begitu. Ketika ada pengaruh dari luar, dia akan muncul. Ketika dipenuhi ya semakin kuat gitu. Dan untuk bisa mempertahankan Goriza ya harus terus digelorakan rangsangan luar kayak Goriza Bako kan, konflik itu menjadi cara untuk kemudian melahirkan Goriza Baka gitu, termasuk juga simbolistik ya, apa, kebanggaan terhadap simbol-simbol yang sifatnya kesukuan gitu. Carilah cerita masa lalu, carilah simbol-simbol warna, simbol-simbol ya apa, lambang dan eksistensi yang awalnya itu alamiah itu menjadi sifatnya politis. Yang awalnya itu tidak menjadi sesuatu hal yang menjadikan terpecah belah itu dimanfaatkan untuk memecah belah. Nah, itu yang kemudian terjadi. Nah, jadi itu sudah ada sebelum Perang Dunia ke-1 ya, dan sebelum Sykes-Picot gitu. Nah, Sykes-Picot itu sebenarnya hanya cara ya agar para pemenang perang itu tidak konflik gitu. Inggris, Prancis sama-sama berperang satu kubu, tapi supaya ketika menang bagi-bagi kue lah gitu ya, supaya di antara mereka tidak saling berebut gitu. Dan itu biasa dalam perang ya. Apa istilahnya itu, bagi hasil gitu. Syirkat bagi hasil. Nah, itu yang terjadi, itu kurang lebih bang sering. Walau Ya, Alhamdulillah Ustaz, syukran. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk Ustaz ya. Ini dari Pak Norman. Beliau bertanya Ustaz, mengapa Timur Tengah tidak merasa dijajah atau telah disekat-sekat Barat? Apakah karena paham nasionalisme mengakar begitu kuat Ustaz? Hmm. ya ada dua faktor ya. Pertama memang tadi saya sebut bahwa ikatan akidahnya itu melemah ya. Pemahaman tentang Islam menurun gitu. Pemikiran-pemikiran Islam semakin rendah gitu. Nah, di sisi lain tadi bahwa Barat membawa faham nasionalisme dan itu menjadi tren ya, nasionalisme bahwa mereka eh, Westphalia itu apa yang disebut dengan right of determination ya. Jadi ada hak untuk menentukan nasib sendiri gitu. Jadi artinya bahwa ketika mereka berpikir tentang kekuasaan ya, jadi mereka tidak lagi berpikir kekuasaan itu adalah alat untuk bisa menjalankan syariat gitu. Tapi ketika didorong atau dipicu gorizah bakwanya, kami juga pengen berkuasa. Nah, itu makanya kemudian muncullah konflik kan. Uh, dan dengan ini beda nih, yang menguasai saya adalah orang lain, suku lain, bangsa lain gitu ya. Ini kemudian muncullah keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan pihak lain. Dan itu akan terus begitu gitu. Paham nasionalisme itu akan sehingga kadang itu bukan kadang ya, caranya ya harus diredam, eh, diberikan pemahaman lain gitu. Tapi kalau terus di
panas-panasi gitu dengan paham nasionalisme, itu pasti akan terjadi konflik gitu. Dan ini dua prinsip yang akan terus saling uh, menarik kedua kutub yang berbeda. Kalau di dalam teori politik itu antara right of determination, ya, hak untuk menentukan nasib sendiri, dengan sovereignty, kedaulatan. Jadi ini dua dua hal yang bertolak belakang. Kayak kita di Indonesia gitu, kita tuh ingin mempertahankan kedaulatan, diistilahkan dengan NKRI harga mati gitu. Tapi di sisi lain kan ada ada perbedaan-perbedaan gitu. Nah, ketika perbedaan-perbedaan ini tidak mampu dikelola, maka right of determination itu semakin kuat. Ketika pembedanya itu semakin besar, maka sovereignty itu akan semakin lemah. Dan itu kalau dalam teori politik itu bisa diukur ya. Kira-kira tingkat equilibriumnya, tingkat kesetimbangannya itu ada di mana. Gitu. Nah, contoh misalkan kenapa Papua itu selalu kuat keinginan untuk separatismenya, ya karena pembedanya itu sangat banyak gitu, beda ras, beda suku. Ketika awal juga nggak ikutan Sumpah Pemuda gitu ya. Ketika awal tahun 45 juga mereka masih dijajah, jadi banyak bedanya gitu, karena mereka merasa kami itu bukan bagian dari Indonesia gitu. Ada pemahaman, tinggal bagaimana misalkan Indonesia itu mengintegrasikan, mengikatnya dengan kuat. Enggak kok, kamu memang bagian dari kami. Nah, ini kan dua hal yang terus akan saling tarik menarik gitu. Sama juga di dunia Islam itu begitu. Kita ingin mendorong bahwa ikatan yang tertinggi itu adalah ikatan mabda'i, ikatan Islam, gitu ya. Tapi di sisi lain ya tadi ada perbedaan-perbedaan. Tinggal bagaimana kemudian menghilangkan perbedaan-perbedaan itu dengan hanya menguatkan pemahaman tentang Islam. Jadi makanya kenapa Timur Tengah itu bisa disekat, bisa dijajah. Karena di satu sisi level pemahaman tentang keislaman itu sedang mundur. Gitu. Keislaman itu mundur. Nah, di sisi lain mereka menghadapi ya pada saat itu kehilafan itu kan lemah ya. Sehingga pengaruh khilafah itu tidak lagi terasa gitu ya. Nah, mereka ketika lawan penjajahan itu merasa berjuang sendiri-sendiri. Tidak ada lagi bantuan dan seterusnya ya. Sehingga ya akhirnya mereka memperjuangkan diri mereka sendiri gitu. Nah, dengan begitu ketika melawan penjajahan ya mereka merasa ya sudah kami berjuang untuk bangsa kami saja gitu. Bukan lagi untuk menyatukan yang lebih luas gitu. Walau Ya, syukran Ustaz. Sudah ditanggapi ya Pak Norman. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Irun. Ini menarik pertanyaan beliau Ustaz. Beliau menanyakan berkaitan dengan telah terjadi Perang Dunia Pertama, kemudian juga Perang Dunia Kedua, setelah melihat pemaparan terkait dengan politik di Timur Tengah ini, apakah ada potensi juga terjadi Perang Dunia Ketiga Ustaz ke depannya ini Ustaz? Nah, beliau menanya begitu kurang lebih Ustaz. ya kalau mungkin mungkin aja. Eh, Cuman gini, secara teori ya. Eh, Pertama pihak adidaya itu pasti akan mempertahankan status quo ya. Jadi Amerika Serikat sebagai adidaya saat ini dia akan mencegah terjadinya perang. Gitu. Kenapa? Karena perang itu melahirkan situasi yang tidak stabil, instabilitas. Kondisi yang tidak stabil itu akan bisa memunculkan imbalancing power ya, kekuatan yang tidak ya tidak stabil, sehingga yang kuat bisa menjadi lemah, yang lemah bisa menjadi kuat ketika dalam kondisi perang. Gitu. Nah, disitulah kemudian ada peluang status quo itu berubah, ya. Adidaya akan bisa beralih. Makanya Amerika akan
selalu mencegah terjadinya perang skala besar, skala dunia. Itu pasti akan dicegah oleh Amerika. Eh, dan kita bisa lihat ya strategi Amerika untuk melemahkan negara lain itu sudah kita bahas ya di pembahasan tentang Amerika, bahwa dia eh, melakukan strategi pelemahan gitu, kayak case dan Uni Soviet yang bisa dihancurkan gitu. Atau misalnya case bagaimana kebangkitan Islam bisa dilemahkan gitu. Termasuk juga sekarang strategi melawan China gitu. Tanpa harus terjadinya instabilitas. Kayak kasus perang Ukraina Soviet itu kan dilokalisasi oleh Amerika ya, supaya perangnya itu tidak meluas gitu. Dan ketika terjadi Arab Spring di kawasan Timur Tengah juga itu di, 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 ya, diatur ya atau dikasih koridor gitu bahwa eh, Amerika harus kadang melepaskan eh, agennya ya, harus mengorbankan atau mengganti agennya, mengganti kepentingan jangka pendeknya gitu. Main tarik ulur lah. Nanti kita akan bahas ya, tentang Amerika dan Inggris ini menarik nanti di kawasan Timur Tengah. Sehingga itu tidak meluas, termasuk kayak kasus Palestina saat ini. Sehingga dengan demikian perang itu bisa dicegah ya untuk terjadi. Karena kalau terjadi itu akan eh, mengancam ya, status quo gitu. Dan itu akan dicegah. Jadi Amerika itu pasti akan mencegah terjadinya perang, perang dunia ketiga itu akan dicegah oleh Amerika. Eh, Termasuk juga yang kita singgung di kitab ini dengan memunculkan ide perdamaian abadi gitu ya. Ini kan ide yang indah, ide yang indah. Jadi seolah-olah sekarang ini udah selesai gitu ya. Itu nggak usah perang lah, kita damai-damai aja. Padahal eh, kita melihat bahwa Amerika itu sudah mencengkram gitu, sudah ngatur dunia ini, bikin PBB gitu ya. PBB dikendalikan Amerika. Seolah kita, oh PBB bagus gitu ya, bikin hukum internasional. Padahal hukum internasional itu dibuat oleh Amerika. Amerika juga kadang tidak peduli dengan hukum internasional kalau bertentangan dengan kepentingan Amerika. Bikin mahkamah internasional dan jadi dikasih saluran-saluran gitu ya. Sehingga instabilitas global itu tidak terjadi. Begitu Amerika bisa mengendalikan secara halus gitu. Dan kita juga masuk ke perangkap dari skenario Amerika secara global gitu. Dan itu eh, apa ya, kalau disebut kepintaran itu kepintaran Amerika, kalau disebut kelicikan itu kelicikan Amerika. Makanya memang kadang ya, kalau yang baru baca kitab ini kaget ya, loh kok perdamaian abadi itu buruk ya. Ya itu harus dibaca bahwa konsep ini adalah konsep yang ditanamkan oleh hegemonik. Nah, itu yang kalau dalam bahasa teori regionalisme itu yang disebut sebagai cultis ya. Perdamaian dingin gitu. Jadi damai tapi damai dalam kondisi hegemonik. Damai dalam kondisi dikendalikan oleh negara adidaya. Gitu. Kalau dikendalikan negara adidaya tentu kepentingan yang uh, ada adalah kepentingannya negara adidaya. Jadi itu ya tentang Perang Dunia Ketiga. Ya, walau. Ya, ya. Alhamdulillah sudah ditanggapi Pak Irul ya pertanyaannya bahwa potensinya tetap ada ya. Oke, kami coba konfirmasi lagi. Kayaknya, oh ya silakan. Ini, oh Bu Faiz ya. Monggo Bu, monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Eh, oke, yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi Panjenengan menerangkan tentang betapa wilayah Timur Tengah itu
pasca Sykes-Picot itu sudah benar-benar terencana begitu ya untuk ini punya siapa, ini punya siapa. Ketika kemudian kita coba tarik pada sebelum Sykes-Picot, yaitu ketika Daulah Turki Utsmani bisa diseret masuk ke Perang Dunia Pertama dan sampai kemudian bisa diperkirakan bahwa dia akan kalah, terus kemudian juga sampai dibuat perjanjian itu perjanjian Sykes-Picot. Apakah ini kemudian ada kaitannya bahwa memang negara-negara Barat itu memang tengah menyiapkan tempat untuk Yahudi? Apakah ada kaitannya seperti itu, Ustaz? Ketika kemudian dilihat juga di perjanjian Sykes-Picot itu wilayah Palestina itu juga kemudian sudah seolah gitu ya, tampaknya seolah sudah didesain untuk mereka gitu, untuk menjadi tempat untuk Yahudi. Nah, apakah kemudian masuknya Daulah Turki Utsmani diseret ke Perang Dunia Pertama itu juga memang by design gitu, karena memang ya ini rangkaian panjang untuk menyiapkan tanah untuk Yahudi. Apakah seperti itu atau tidak? Gitu, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih relate tentang Holocaust, gitu ya. eh, Sebenarnya Holocaust itu alami atau by design, Ustaz? Karena memang kan tidak dipungkiri ya, pasca Holocaust itu kan migrasi atau ancaman terhadap Yahudi itu kan akhirnya membesar, gitu ya, sehingga kemudian mereka bermigrasi besar-besaran. Yang tidak dipungkiri itu mempercepat, gitu ya, mempercepat suasana dunia untuk kemudian mencarikan tempat bagi entitas Yahudi. Nah, jadi ini sebenarnya memang Holocaust itu alami atau by design. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian Sykes-Picot itu dibuat, ya mungkin memang Ustadz tadi menceritakan apa menyampaikan dulu ini perjanjian rahasia, gitu, tapi yang tidak rahasia lagi. Itu yang membongkar kalau tidak salah Rusia, nggih. Nah, ketika itu terbongkar, apakah tidak kemudian itu menyulut kesadaran gitu ya bagi negara atau bagi kaum muslimin bahwa ternyata mereka akan dikerat-kerat gitu. Ternyata mereka kemudian akan di apa istilahnya ya, dikerat-kerat, dijajah gitu. Nah, apakah kemudian ketika terbongkarnya perjanjian Sykes-Picot ini itu tidak memunculkan efek pada bangsa atau apa namanya kaum muslimin atau sebenarnya seperti apa kondisi ketika itu, Ustaz? Ya, sampun tiga itu jazakumullah khair. Ya. Baik, jadi antara alami dan by design itu memang kadang apa ya, kadang sifatnya itu saling saling ini saling saling timbal balik gitu. Sesuatu yang by design itu bisa menjadi alami dan juga sebaliknya. Sesuatu yang alami itu akhirnya bisa mensupport sesuatu yang by design. Awalnya maunya alami, ternyata malah jadi bisa didesain. Awalnya didesain, ternyata malah jadi alami. Ya, kurang lebih begitu. Contoh misalkan dalam konteks apakah Turki terlibat dalam perang dunia satu itu eh, alami atau by design? Ya bisa jadi dalam dalam perhitungan politik Turki ya, ketika eh, terjadi kekisruhan ya antara Turki Utsmani, kemudian juga di situ ada eh, tekanan yang sangat kuat ya dari Inggris dan Prancis terhadap Turki. Tapi di sisi lain Turki juga punya kedekatan yang secara khusus dengan Jerman gitu ya. Dan ketika
Inggris dan Prancis pun ternyata punya punya apa namanya, punya perseteruan dengan Jerman. Nah, disitulah kepentingannya ketemu gitu, sehingga kenapa Turki hanya menjadi bagian bersama Jerman melawan Inggris dan Prancis gitu. Walaupun hal yang alami tadi gitu itu semakin dikuatkan dengan desain. Misalkan bagaimana Inggris dia melakukan operasi false flag ya. Dia membuat serangan palsu ya, terhadap dua kapal Inggris ya, yang itu diserang secara sendiri dengan menggunakan bendera Turki gitu. Sehingga dianggap Turki itu melakukan penyerangan terhadap. Jadi antara di satu sisi skenario desain dengan sesuatu yang alami itu ketemu, sehingga semakin semakin kuat alasan akhirnya terjadi perang antara Inggris Prancis melawan Turki gitu ya, dengan situasi politik yang sangat cepat dan dinamis. Sykes Picot itu ditandatangani bukan berarti mereka mereka sudah tahu mereka akan menang. Jadi itu suatu hal yang lazim ya. Di, mau menang atau kalah ya mereka antisipasi gitu. Sehingga kemudian dibuatlah perjanjian rahasia ya, antara Max Kais dan Picot ya, untuk bisa meredam persaingan antara Inggris dan Prancis ya. Dan terbongkarnya oleh siapa? Oleh Uni Soviet ya, bukan Rusia. Ya karena memang itu juga bukan sengaja dibongkar dan itu terjadi setelah jauh hari ya, setelah kekalahan Turki di Perang Dunia ke-1. Dan itu terjadi, terbongkarnya itu karena memang terjadi perubahan rezim kan di Rusia. Ketika makanya Rusia itu kan tidak terlibat dalam Perang Dunia I karena secara politik di dalam negeri terjadi perubahan rezim kan. Ada revolusi Bolshevik tahun 1918 gitu. Awalnya kekaisaran Rusia, hanya kemudian dijatuhkan, muncul Uni Soviet gitu. Dan Uni Soviet lah yang membongkar. Dan itu juga terjadi setelah jauh ya, setelah kemudian selesainya Perang Dunia ke-1 gitu. Jadi bukan kemudian dibongkar itu saja gitu ya secara alami. Nah, itu poin 1 dan poin 3 ya. Termasuk juga rencana penempatan Yahudi. Memang ini juga tadi ketemu antara by design dengan sesuatu yang sifatnya alami. Sedari awal kan orang-orang Yahudi dengan gerakan Zionismenya oleh Theodor Herzl itu memang mentarget ya, berdirinya negara Yahudi. Negara Yahudinya di mana ya mereka mencari cara gitu ya ke relasi-relasi mereka yang punya kekuatan. Salah satunya ke Inggris kan. Dan Inggris kan menawarkan beberapa negara kan, beberapa tempat ya yang dikuasai oleh Inggris ya. Ke Argentina, ke Uganda gitu. Termasuk juga di kawasan Timur Tengah gitu. Palestina gitu. Kenapa Palestina bisa ditawarkan ya karena memang itu menjadi kawasan yang dibidik oleh Inggris untuk juga dikuasai. Tentu penguasaan awalnya itu bukan sekedar penguasaan untuk Yahudi gitu ya, untuk mendirikan negara Yahudi, tapi kalau kita baca di sejarah itu lebih ke penguasaan minyak ya, awalnya itu akses ke minyak gitu. Bahwa kemudian di situ ketemu kepentingannya dengan pendirian negara Yahudi ya disitulah tadi ya desain itu ketemu dengan kealamian. Ini kemudian terjadilah deklarasi Balfour ya,
Ya, deklarasi Balfour itu kan 1921, yaitu pasca kalahnya Turki Utsmani di Perang Dunia I. Hanya Inggris benar-benar menjanjikan, menguatkan janjinya dibandingkan dengan konferensi Basel ya. 1857 ya, seperti itu. 1887 kalau nggak salah. Jadi 50 tahun sebelum berdirinya negara Yahudi. Antara konferensi Basel ke deklarasi Balfour itu ada jarak. Dan antara kalahnya Turki Utsmani dengan deklarasi Balfour itu juga ada jarak. Nah, cuman tadi disitulah kepentingannya ketemu antara by design dengan sesuatu hal yang sifatnya kealamian. Dan ketika memang akhirnya bisa dikuasai kawasan Palestina itu, ya Inggris akhirnya merealisasikan janjinya itu. Dan Inggrislah yang menyiapkan, gitu ya, menyiapkan proses migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Inggrislah yang merancang pemerintahan sementaranya. Inggrislah yang melatih calon-calon tentaranya, gitu. Itu Inggris semua itu ya, menyiapkan pasca dikuasainya Palestina itu oleh Inggris ya, dari tahun 1921 ya sampai kemudian tahun 48 gitu. Ketika Yahudi mendeklarasikan negara Israel ya tahun 1948. Nah, sedangkan Holocaust itu kan juga sama ya. Itu ketemu lagi kepentingan antara kealamiahan dengan semakin menguatnya dukungan internasional agar orang Yahudi itu punya negara sendiri. Holocaust itu terjadi pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1942 sampai 45 kan. Sedangkan migrasi Yahudi ke Palestina itu sudah terjadi pada masa sebelumnya gitu. Walaupun punya alasan yang semakin kuat pasca Holocaust gitu. Apakah Holocaust itu by desain atau alami? Ya ketemu gitu. Di satu sisi ketika Nazi berkuasa muncul kebencian terhadap orang Yahudi karena ada kesamaan konsep ya antara bangsa Jerman, bangsa Arya dengan bangsa Yahudi. Mereka sama-sama mengaku sebagai bangsa pilihan. Jerman punya prinsip des Überalls gitu ya, bahwa bangsa Jerman itu bangsa yang terpilih, bangsa pilihan. Ini orang Yahudi juga sama kan, mereka merasa sebagai bangsa pilihan. Jadi di situ ada persaingan gitu ya, ada kebencian sebagai sesama bangsa. Dan ketika Nazi Jerman berkuasa, mereka menyasar orang-orang Yahudi yang memang di Eropa Timur ya, di Jerman itu banyak gitu. Dan mereka akhirnya kemudian menjadikan bangsa Yahudi itu sebagai sasaran gitu ya, untuk memusnahkan mereka supaya konsep Dutch Überalls-nya itu terrealisir gitu, tidak ada lagi bangsa pilihan lain selain mereka. Jadilah proses Holocaust. Ya, Holocaust itu bukan suatu hal yang yang imajinatif, itu faktanya ada gitu. Walaupun tidak seheboh yang dipropagandakan gitu. Sehingga itu propaganda itu ketemu gitu ya. Yahudi menjadikan propaganda Holocaust itu sebagai cara untuk menjustifikasi kebutuhan mereka terhadap negara Yahudi. Itu yang kemudian dilakukan gitu. Holocaust yang secara alami terjadi dalam kondisi perang itu dijadikan propaganda orang Yahudi untuk justifikasi mereka supaya punya negara sendiri gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah sudah terjawab Bu Faiz ya. Jazakumullah khair. Ya. Ustadz, ini sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, dari Pak Norman kembali nih.
kita cukupkan dulu, Bapak Ibu. Ini pertanyaan terakhir kita cukupkan. Mengapa, pertanyaannya Ustaz, mengapa Barat menjadi entitas yang begitu kuat hingga mampu menjajah dunia? Apakah karena semangat imperialisme mereka atau keduniawian atau karena faktor lain, Ustaz? Kemudian lanjutannya, mengapa umat Islam sangat bodoh ya dan lemah lah dalam menghadapi penjajahan? Ini Ustaz, mohon tanggapan Ustaz. Ya, mereka ya sebenarnya nggak kuat-kuat amat ya, karena memang umat Islamnya aja yang lemah gitu. Karena kalau di dalam kitab Nizam Islam kan eh, apa sih yang bisa membangkitkan manusia ya? Ketika manusia itu eh, bisa berpikir gitu ya, eh, kemampuan berpikirnya itu diasah, jadikan sebagai katan, ya. Jadikan sebagai kaidah fikriyah dan juga kaidah fikriyah. Cuman berpikir apa yang bisa membangkitkan itu berpikir yang sifatnya mabda. Nah, sebenarnya Barat itu kan tidak mabda Barat itu mabda yang diadopsi oleh Barat itu kan tidak sepenuhnya sofis gitu. Cuman ketika eh, mabda mereka itu dijadikan sebagai kaidah dan kaidah fikriyah, mereka jadi bangkit. Nah, kita umat Islam, Islam itu mabda yang satu. Nah, cuman masalahnya umat Islam tidak menjadikan Islam itu sebagai mabda di dalam eh, tidak dijadikan sebagai kaidah dan kaidah. Nah, ini yang jadi problem. Ketika Barat itu bangkit ya dengan mereka berpikir berdasarkan ideologinya, makanya disebut sebagai Aufklärung ya, bahasa abad pertengah itu, atau Renaissance ya, masa kebangkitan berpikir mereka. Mereka ya berpikir apapun, politik, mikir gimana ini supaya politiknya benar gitu ya. Ekonomi, ya, mereka mikir muncullah cara ngatur, bikin bunga, bikin kapitalisme macam-macam. Itu kan buah dari pola pikir mereka. Berpolitik ketika mereka menghadapi otoritarianisme, gimana sih supaya demokrasi mereka pikirin gimana, oh ada pemilu, ada pemilihan dan sebagainya, itu kan cara apa, hasil dari berpikir mereka. Ini mereka bangkit gitu, termasuk di bidang sains dan teknologi gitu. Nah, cuman karena memang ideologinya itu salah ya, kapitalisme atau sosialisme itu salah, ini kemudian merusak gitu. Mereka menjajah. Makanya imperialisme, penjajahan itu menjadi cara mewujudkan apa, kebangkitan berpikir mereka gitu. Duniawi ya, keduniawian, hedonisme gitu ya. Itu ya karena mereka berpikir untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya. Dan ketika mereka berupaya untuk mewujudkan kebutuhan hawa nafsunya kan bangkit itu. Bikin mobil, tidak hanya mobil yang secara praktis membantu kehidupan keseharian, tapi mobil yang hedon gitu ya, di enak-enak, di indah-indah gitu ya, walaupun itu menghabiskan sumber daya gitu ya, tapi itu hasil kebangkitan berpikir. Dan ketika mereka tidak bisa memenuhi sendiri, ya mereka melakukan penjajahan. Dan makanya kemudian kerusakan dunia ini akibat orang-orang yang bangkit berdasarkan pemikiran yang rusak. Nah, beda dengan Islam. Islam itu kenapa bodoh dan lemah? Ya karena umat Islam belum menjadikan Islam sebagai kaidah dan kaidah fitriyah. Sampai kapan ya? Sampai umat Islam itu menjadikan Islam sebagai mabdanya, sebagai kaidah fitriyah, ya pasti umat Islam akan selalu dalam kondisi itu. Bagaimana Rasulullah SAW bisa membangkitkan bangsa Arab yang tidak punya sumber daya alam, ya, tidak punya latar belakang sejarah dunia, ya, harus berhadapan dengan bangsa Romawi dan Persia, gitu. Dua adidaya yang berabad-abad. Tapi karena memang didorong oleh
mabda Islam yang memang mabda yang sahih, wahyu dari Allah, jadi way of life gitu ya. Bangkit itu umat Islam. Senjata canggih pun kalah dengan senjata yang dimiliki oleh umat Islam, tapi didasari oleh spirit akidah Islam. Cara pengelolaan masyarakat pun menjadi cara pengelolaan masyarakat yang luar biasa gitu, sangat adil, menjauhi apa-apa yang sudah diadopsi oleh manusia pada zaman itu. Nah, itu yang kemudian menjadi PR bagi kita sekarang ya. Kenapa kok umat Islam ini menjadi bodoh dan lemah menghadapi penjajah? Karena umat Islam tidak menjadikan Islam sebagai mabda gitu. Manusia itu sama ya. Orang Barat, orang Indonesia, orang Arab punya apa namanya? Punya eh, tokoh hayawiyah ya, punya potensi hidup, punya akal, punya hajat utawiyah, punya gorizah. Semua manusia itu sama. Tinggal bagaimana tokoh hayawiyahnya ini uh, di, di dipenuhi berdasarkan wahyu dari Allah. Dan itu yang akan menjadikan yang menjadikan bangkit gitu, manusia tersebut. Ya, makanya kalau kita ya sebagai muslim menjadikan Islam sebagai mabda, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang bangkit. Dan itu bisa diimplementasikan dalam semua hal gitu ya. Umat Islam kalau dia berpikir benar dan berdasarkan syariat ya, itu nggak ada yang bodoh gitu. Ketika dia bekerja dia akan produktif, dia akan menjadi yang terbaik. Ketika dia bekerja apapun ya, di bidang apapun gitu ya, dia pasti akan menjadikan amaliyahnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ibadahnya bagus, tapi juga produktif, kesehariannya juga bagus dan seterusnya. Itu nanti di kitab tafsir ya, itu mungkin kalau mau kita bedah. Itu entah kapan kita bedahnya, masih lama. Mungkin nanti ada di sesi yang lain ada yang mau bedah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz. Syukran atas semua jawabannya. Kira-kira ada yang mau disampaikan Ustaz sebagai closing statement pada malam ini? Ya, insya Allah ya, kita masih lanjutkan minggu depan Timur Tengah. Ini cukup panjang ya di poin berikutnya itu. Mungkin nanti kita bagi beberapa sesi. Fokusnya adalah terkait dengan persaingan Amerika dan Inggris ya, di Timur Tengah. Memang tahun 50 sampai sekarang, cuman di kitab ini memang dikupas panjang lebar ya. Nanti kita akan coba petakan, karena di kitab ini juga disebut ya, case-case di beberapa negara, case di Irak, case di Suriah, case di Syria. So, kita lengkapi juga dengan hal yang tidak ada di kitab ini, ya. Misalkan Arab Spring gitu ya, persaingan Amerika dan Inggris juga terjadi di sana, termasuk juga pasca Arab Spring. Nanti kita coba telah lagi, insya Allah.